Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau bahas tentang saham Antam. Saham Antam naik terus ya teman-temannya sejak kemarin kalau kita perhatikan untuk saham Antam ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat kemarin tuh naik itu lumayan juga, naik 10% teman-teman. Dan juga mencetak labanya tuh lumayan tinggi banget teman-teman. Kalau kita lihat sih untuk dia mencetak laba, kita perhatikan untuk saham untuk Antam ini, dia mencetak itu lumayan banget teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kalau kita perhatikan sih dia total itu 3,6, lumayan juga teman-teman ya. Jadi sekitar 3,6 triliun dia mencetak labanya. Wow, bolehlah teman-temannya. Ya, kalau kita perhatikan sih teman-temannya, untuk ini aja, untuk nama tuh kotornya aja sekitar 69 triliun, dan untuk bersihnya net income-nya tuh ya 3 triliun teman-teman. Luar biasa banget. Ya kemungkinan sih nanti mau bagi dividen lumayan juga teman-temannya, apakah sama seperti waktu lalu atau mas baliknya teman-teman untuk dividennya. Ya, dia harga emas memang lagi naik banget teman-teman. Apalagi harga emas dunia itu mencetak rekor terus. Dolar naik terus, dan juga harga emas Antam aja langka banget teman-teman. Di tempat store aja rata-rata untuk emas Antam itu susah banget dicari teman-teman, nggak dapat sama sekali. Saya aja mau mencari Antam aja susah banget teman-teman, banyak kosong stoknya, lagi langka banget ini teman-teman. Dan juga ya untuk emas perhiasan biasa aja untuk satu suku ya teman-temannya, kalau di Palembang kan satu suku tuh sekitar saat ini yaitu 10.775.000. Waduh, gimana ini teman-teman mau nikah nih, cincin aja mahal banget ini teman-teman, cincin mau tunangan, aduh susah banget ini nantinya. Kalau kita mau nikah harga emas saja tinggi banget ini teman-teman, sudah 10 jutaan ini. Itu kalau emas itu kalau nggak salah sih untuk cincin tuh berapa ya, 3 gram atau 4 graman teman-teman ya. Dia minimal tuh satu suku sih. Ya kalau misalkan kita mau beli satu suku aja sudah lumayan 10 jutaan itu. Nggak sesuai lagi sama misalkan gaji UML. Dulu kan masih sesuai, malah lebih tinggi gaji UML dibandingkan harga emas dulu. Ini sudah kebalikan. Harga emas tuh naik itu gila-gilaan teman-teman. Apalagi saat ini aja habis lebaran aja sudah naik itu tinggi banget. Nggak tahu lagi saya mau bilang apa teman-teman. Coba kita lihat dulu untuk agama saat ini. Oke, saya buka Instagram aja teman-temannya. Pengemudi Palembang. Nah, ini agama satu suku sudah 10.775 teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat untuk Antam, ini dah harga emas Antam teman-temannya. Hari ini tanggal 11. Nah, harga sudah 1.889.000 teman-teman, naik 43.000. Naik tuh harga emas teman-teman. Ya, terakhir kalau kita lihat pada saat pembuka market turun ya teman-temannya. Nah, pada saat sudah mau masuk lebaran, sesudah lebaran ya teman-temannya mulai turun, tapi lama-lama dia naik lagi dia teman-teman. Mana ditopkan tali top ini teman-teman. Aduh, harga emas naik terus teman-teman, nggak tahu lagi mau ngomong apa ini. Nanti saya mau buat konten juga sih tentang emas ini. Aduh. Oh, dan juga ya kalau kita di tanggal 9 juga lumayan terus naiknya teman-teman ya untuk saham Antam ini. Ya, sempat kalau kita perhatikan sih sudah menyentuh di 1745. Harusnya untuk saham Antam ini sudah ke 3 ribuan harusnya teman-teman. Ya, masa harga saham Antam gini-gini aja. Harga emasnya naik terus cetak ATH terus. Masa harga saham Antam gak cetak ATH? Malah begini terus dia, anggap saja di sini data teman di 3170 gak mencetak ATH sama sekali, sedangkan untuk harga emas aja mencetak ATH terus. Aduh, rasa saham Antam ini harus mencetak ATH harusnya, tapi ya gak tahu juga ya teman-teman ya, mungkin ya tergantung sama bandar juga ini kan ada permainan bandar juga untuk nama tuh saham ini teman-teman. Itu padahal laporan keuangannya cukup menarik, harga emas dunia naik, tapi ya harga saham Antam ini ya gini-gini aja, sudah naik gini nanti turun lagi balik lagi seperti itu teman-teman itu. Dan kalau kita untuk volume transaksi lumayan besar teman-teman dibandingkan beberapa hari yang lalu teman-teman. Kalau ya tapi kalau kita sih 1 2 3 4 hari yang lalu tuh lumayan tinggi sih untuk nama tuh untuk harga volume transaksinya, sempat ALB data teman pada saat di 8 April, padahal dia sudah set di 1700-an ya teman-temannya, 1600-an. Jadi karena kan nama tuh tadi hat kemarin itu dia. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, jadi kalau kita sih hari ini ditutup di 1690, naik 60 poin yaitu 3,68%. Nah, kalau kita sih pada saat open di 1660 dari harga 1630. Untuk hacknya adalah 1745, low-nya di 1650. Untuk volume transaksi mencapai 1,8 juta lot dengan value transaksi mencapai 322 miliar. Ya, kalau kita sih untuk volume transaksinya juga lumayan juga teman-temannya. Nah, kalau kita sih dia masuk nomor 6 ya, 1 2 3 4 5 6, nomor 6 untuk saham Antam ini teman-teman, untuk nama tuh value transaksinya itu. Dan kalau kita lihat teman-temannya ini dia tekanan buy itu lebih kuat dibandingkan yang jualan teman-teman. Kita lihat apakah ada asing yang melakukan buyback atau mas sebaliknya asing jualan. Kalau kita lihat untuk buckle poolnya ada CC yang akumulasi, ada BK akumulasi, PD sama XC jualan. Oke, mari kita lihat dulu teman-temannya. Nah, agak mas tembus terus teman-teman. Nah, kalau kita lihat si CC akumulasi, BKAK akumulasi, TPLG juga akumulasi. Yang jualan adalah PD, XC, UAI. Nah, coba kita lihat dulu. Ini dia teman-teman. Kalau kita lihat sih ternyata asing paling banyak akumulasi untuk saham Antam ini. Coba kita lihat dulu. Saham Antam ternyata diakumulasi oleh asing sebanyak 65 miliar. Kita lihat. Masuk net buy nomor 2 nomor 3 dia teman-teman. Ternyata saham Antam di net buy oleh asing lumayan juga ya teman-temannya. Itu ya mungkin karena kita perhatikan aja saham untuk harga emas aja naik terus ya, masa saham Antam nggak naik, masa nggak dibeli oleh asing itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan untuk saham Antam. Selain Antam ada HLTA tentang saham juga ini teman-temannya, dan juga ada PSB biasanya teman-temannya dimainkan oleh bandar biasanya ini dia, dan lain-lain sih. Ya kalau kita perhatikan sih kalau dimainkan oleh bandar itu banyaknya itu PSB biasanya teman-temannya dibandingkan Antam itu. Yang mungkin Antam oleh BUMN nggak tahu susah ngangkatnya, dia mainkan di PSB aja biasanya itu. Tapi karena Antam cukup menarik, saya bahas untuk hari ini itu dia. Nah jadi kamu lihat teman-teman gimana? Ya saya harap sih untuk harga emas turun, tapi jangan sahamnya, takutnya teman-teman ada beli tangkut-sakut. Ya karena harga emas naik terus ya, kapan kita mau belinya ini? Nggak turun-turun, turun bentar langsung naik lagi dia. Beda seperti saham. Kita tunggu dia turunnya, turun terus dia malahan dia. Ini dia naik terus dia teman-teman. Nggak ada koleksi lagi. Koleksi bentar, apalagi ini perang dagang terus ya teman-temannya, Cina sama Amerika, apalagi tarif tam itu, waduh. Bisa-bisa harga emas ini naik terus teman-teman, nggak tahu lagi nih mau bilang apa ini. Bingung jadi teman-teman. Ya, gitulah sih. Oke, yang penting kita cari uang aja. Cari uang untuk beli sebuah nama atau aset itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.